Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sentur Dani dengan NIM 2004111000041. Jadi di sini saya akan menjawab soal dari tugas praktikum PAW modul 3 yaitu tentang PHP Form. Jadi di sini kita akan menjelaskan soal nomor 4, di mana soal nomor 4 tersebut seperti ini. Berikan kondisi pada form apabila dilakukan submit, maka value yang akan diinputkan pada field tidak hilang. Jadi diberi pemisalan jika form dilakukan submit, pada value-nya itu yang akan diinputkan pada field itu tidak hilang. Jadi seperti PAWA ini ketika sudah diinputkan dia itu tidak hilang. Jadi masih tetap ada di form. Jadi seperti itu. Misal kita menginputkan PAWA di name. Jadi PAWA ini sudah dijalankan, tapi ketika sudah dijalankan, tulisan PAWA yang tadi itu masih ada pada form, tulisan form tersebut. Jadi seperti itu. Seperti ini contohnya. Oke, lanjut. Di sini saya sudah menyiapkan jawabannya untuk modul 3 soal nomor 4. Jadi yang pertama kali kita buat yaitu file HTML-nya dengan ekstensi .php. Jadi di sini ini aturan PHP-nya. Jadi untuk aturan PHP-nya yang pertama itu menentukan variabel dan setel ke nilai kosong. Jadi kita menentukan variabel terlebih dahulu pertama kali di PHP. Itu ada nama error, email error, r, gender r, sama dengan string kosong, name, email, gender, comment, website dengan string kosong. Jadi ini apa artinya? Jadi kita menyiapkan variabel seperti ini dengan string kosong. Jadi seperti itu. Nah, untuk pada soalnya itu kan ada ketentuan kan ya untuk penginputannya. Jadi ketika kalau nama itu harus tidak ada spasi, lalu untuk email itu formatnya harus benar, website juga harus benar, komen juga harus benar formatnya. Lalu gender juga harus benar formatnya. Dan nantinya apapun yang diinputkan pada form itu tampil. Begitu. Jadi untuk yang pertama kali yang kita buat yaitu pemisalannya pada file PHP ini. Jadi untuk misalnya jika server pada request itu metodenya sama dengan post ini diambil dari form tersebut, form yang tadi yang akan nanti kita buat. Lalu di dalam if sebelumnya itu kita akan memberikan kondisi lagi jika inputan dengan ID name itu sama dengan kosong di dalamnya, itu maka name is required. Jadi ketika kosong itu diberikan name is required, harus diisi. Lalu lainnya else variable name dengan test input. Jadi kita mencoba input dengan inputan yang ada pada form dengan ID name. Lalu kita buat ini formatnya. Jadi di Google itu ada format untuk mengecek apakah ada spasi di dalamnya, seperti itu. Kalau sudah ini muncul pesan seperti ini, only letter and white space alone. Hanya pesan dan spasi yang bisa, seperti itu.
Jadi selanjutnya itu ada kondisi lagi, jika inputan pada email ini kosong, maka email harus diisi, email is required. Jadi seperti itu. Terus else, kondisi lain, email sama dengan test input, jadi menginputkan itu harus mencoba diinputkan pada form email. Ini ada pemisalan. Periksa apakah alamat email sudah terbentuk dengan baik apa belum. Jadi ini untuk memfilter apakah email ini sudah sesuai formatnya apa belum. Jadi seperti itu. Untuk formatnya ini diberi pemisalan. If tanda seru filter var. Ini untuk memfilter apakah email formatnya sudah benar. Jadi seperti itu. Ini di Google ada, coba cari sendiri. Jadi seperti ini formatnya. Jika email itu salah, itu akan diberi pesan begini, invalid email format. Jadi seperti itu. Lalu kondisi lain lagi, ini ada website. Kalau website ini dengan string kosong, ini tidak menampilkan apa-apa, tapi diberi string kosong aja. Jadi di sini bisa diberi kayak yang email di atas ini. Misal website nih. Nah untuk else-nya ini website variabel website yang di inputkan dari form website, terus dicek, periksa apakah sintaks pada alamat URL itu valid atau tidak. Nah ini untuk memfilter sintaks website. Jadi ada HTTPS begini, pokoknya formatnya begini. Lalu jika formatnya tidak begitu, itu langsung memunculkan invalid URL. Jadi seperti itu. Terus lanjut ke komen. Komen ini sama aja. Jadi komen tidak ada yang berubah, tidak ada aturannya. Kita bisa menginputkan komen. Lalu di if di gender pemisahan pada gender. Kalau gender sudah diklik atau belum diklik lah atau kosong, itu gender is required, harus diisi. Ya seperti kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, else kalau gender kan cuma satu inputan nih. Nah, jadi dia itu spesifik sendiri lah. Seperti itu. Terus ini lanjut ke function test input dengan isian data. Nah, ini parameter data ini itu untuk seperti sebelumnya test input. Jadi untuk menginputkan, untuk mengetes data-data yang ada. Seperti ini terus di return. Nah, ini untuk formnya. Nah, ini untuk formnya kan. Ini yang pertama kita buat yaitu formnya terlebih dahulu. Formnya itu kita akan mengambil actionnya seperti ini sintaksnya. Nah, ini itu action ini itu biasanya dipakai buat server request method ini. Seperti itu. Dengan kita metodenya itu sama, pakai post. Lalu buat tabel, terus nama, tabel nama, terus inputan hasil tadi dengan value di print pada variabel name. Jadi nanti hasilnya itu akan diinputkan ke sini. Jadi nanti setelah menginputkan sesuatu itu masih tetap akan muncul di halaman formnya. Seperti itu. Nah ini untuk errornya. Nah misal untuk errornya itu kita membuat aturan yang tadi. Itu kita print aja di span sini. Yang kita udah buat dengan kelas error. Nah, untuk error-errornya yang ini itu bisa diprintkan ke sini. Begitu pula dengan yang lainnya. Dengan email, website, komen, gender, itu pun sama. Sama semua. Oke.
Dan ini untuk mengecek hasil dari form tersebut. Untuk menampilkan form tersebut. Oke, perlu banyak basa-basi, langsung kita coba .3.php 3. Soal yang nomor 4. Nah, jadi seperti ini. Ini kan formnya kan. Nah, ini misal aku tulis seperti ini, ada spasinya kan tengahnya. Ini untuk format email, terus ini untuk web, kemudian serah sini. Nah, dia akan memunculkan seperti itu. Semisal kalau ini tidak memunculkan nama, nah ini nama akan disuruh untuk menyebutkan nama. Nah, semisal ini formatnya nggak pakai add, bisa nggak? Nah, harus memiliki add, tidak memiliki add, seperti itu. Sudah diatur pada yang tadi. Oke, sekian penjelasan dari PHP Form modul 4. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.